ini adalah pertolongan pertama di saat pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita bersama Kak Lucy Nuryanti SP. Beliau juga merupakan Kepala Markas PMI Kota Pontianak dan juga merangkap menjadi Sekretaris PMI Kota Pontianak. Dan Kak Lucy ini kemarin juga ikut dalam pelatihan fasilitator pertolongan pertama di Bandung. Maka dari itu, yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lucy Nuryanti, biasa dipanggil dengan Lucy atau Madam. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pertolongan pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan di masa-masa pandemi seperti ini. Oke ya. Yang perlu pertama kali kita harus ketahui adalah bahwa kita semua bisa menjadi pelaku PP. Karena pertolongan pertama itu bisa dilakukan oleh orang yang awam terlatih dengan memberikan bantuan berupa medis dasar. Yang perlu kita ketahui teman-teman, tujuan kita memberikan pertolongan itu apa sih? Ya, kita kaji sama-sama ya. Bahwa pertama, dalam memberikan pertolongan pertama, yang kita lakukan itu adalah satu, untuk mencegah cacat. Sehingga kalau kita menolong orang, jangan sampai justru membuat cederanya bertambah parah. Kemudian yang kedua adalah menyelamatkan jiwa, bukan mencegah kematian ya teman-teman ya, menyelamatkan jiwa seseorang. Kemudian tujuan ketiga adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan selanjutnya. Oke, teman-teman pernah melihat kecelakaan di jalan? Ada yang nonton ya, ada yang berani memberikan pertolongan. Yang harus diingat adalah kita sebagai penolong harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu sebelum menolong orang lain. Caranya seperti apa? Kita harus melindungi diri kita ataupun universal precaution. Saat ini semuanya udah tahu ya, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ada masker, ada sarung tangan latex. Nah, minimal itu kalau bisa kita biasakan bawa kemana-mana. Di kendaraan motor kita siapkan 1 pasang, 2 pasang masker bedah, masker kain ya teman-teman. Jadi itu adalah bentuk kesiapsiagaan kita dulu nih sebelum kita menolong orang. Ingat ya, menolong diri sendiri dahulu sebelum menolong orang lain, menyelamatkan aman diri, aman lingkungan, aman korban. Itu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Dalam memberikan pertolongan pertama, kita harus mengingat bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah penilaian keadaan. Penilaian keadaan dilakukan untuk menilai situasi di sekitar. Apakah aman buat kita sebagai penolong untuk menolong, aman buat korban ditolong, ya, sehingga itu harus dilakukan. Seandainya korban berada di lokasi yang tidak aman bagi penolong untuk ke sana, jangan dulu masuk, karena bisa aja nanti dua-duanya malah jadi korban, ya. Oke, penilaian keadaan. Ketika lingkungan sudah aman bagi penolong bagi korban, oke, lakukan selanjutnya adalah penilaian dini. Penilaian dini teman-teman, kita menilai respon dari korban ya. Kita menggunakan istilahnya ASNT. Ini kalau adik-adik PMI relawan udah sangat ini ya, dengan istilah ASNT udah sangat sering ya. A, awas. Apakah korban awas dengan apa yang kita berikan? Respon tidak, gitu ya. Kemudian suara. Apabila kita memberikan pancingan berupa suara, apakah korban memberikan respon? Jika tidak, berarti kita lanjutkan dengan nyeri tekan. Boleh dicubit, boleh di pipinya, boleh ditekuk gitu ya, bahunya ya. Kemudian kita periksa kesadarannya hingga korban benar-benar sadar. Kemudian masih dalam penilaian dini, kita juga harus memeriksa pernafasan. Oke, caranya adalah dengan LDR. Bukan long distance relationship ya. LDR adalah lihat, dengar, rasakan. Yang dilihat apa sih teman-teman? Yang harus kita lakukan sebelum LDR itu adalah mengambil posisi penolong untuk angkat dagu, tekan dahi.
Oke, nanti ada gambarnya ya. Ada getakan dahi, kemudian kita dekatkan telinga penolong ke hidung korban, mata melihat arah dada atau perut, lihat. Kalau orang bernafas, biasanya akan ada naik turun ya, di perut dadanya. Kemudian dengarkan dari telinga kita ada tidak suara yang hembusan. Biasanya ada nafasnya ya. Kemudian rasakan ada tidak hembusan nafas dari hidungnya. Ya, pastikan pernafasan korban tidak ada sumbatan dan baik. Jika ada masalah, berikan bantuan. Kemudian masih di penilaian dini itu adalah memeriksa sirkulasi darah dengan cara menekan nadi, memeriksa nadi korban. Ya teman-teman. Jadi itu tadi baru 2 langkah, penilaian keadaan, penilaian dini. Oke. Kemudian kita lanjut. Step selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Kenapa sih kita harus memeriksa fisik? Karena kita akan mencari adanya PLNB. PLNB. P adalah perubahan bentuk. Kalau kita menemukan korban di jalan, sekilas kita harus melihat ada nggak nih perubahan bentuk. Misalnya ada patah tulang. Kalau patah tulang di kaki, apa itu di kanan maupun kiri, biasanya pasti akan pendek sebelah. Jadi perubahan bentuk ya teman-teman. Kemudian L-nya ada atau tidak luka. Nah luka bisa terbuka, bisa tertutup, bisa kelihatan berdarah ataupun tidak. Inilah makanya di pemeriksaan fisik teman-teman, kita akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. P, L, luka ya. N, nyeri. Ada tidak bagian tubuhnya yang ketika kita sentuh itu nyeri. Nyeri tekan. Dan B-nya adalah bengkak. Ada tidak bagian tubuhnya yang terjadi perdarahan di dalam ataupun dislokasi yang menyebabkan ada bagian-bagian yang membengkak, teman-teman. Gitu ya. Itu. Nah, apakah pemeriksaan fisik itu harus dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki benar-benar diraba? Ketika korban sadar, teman-teman cukup bertanya. Saya gini ya, ketemu korban nih, kesakitan tangannya. Bilang aja, Mbak tolong gerakkan tangannya. Begitu korban bisa menggerakkan tangannya, nggak perlu diraba, dia udah bisa menggerakkan. Berarti tangannya tidak ada masalah. Ataupun kalau ada, mohon izin ya, mohon izin, harus izin. Mbak, Mas mohon izin, saya membuka pakaian di tangannya untuk melihat ada tidaknya luka. Bahkan kalaupun harus, bajunya harus digunting. Karena yang namanya luka itu teman-teman ketika kita menemukan harus dipaparkan. Kita harus tahu sumber lukanya itu perdarahan arteri, nadi atau kapiler. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas tentang pertolongan pertama. Ingat, pertama kali kita harus menyelamatkan diri dengan APD lengkap ya. Kemudian kita harus melihat keadaan dan aman korban baru memberikan pertolongan. Nah, itu tadi sekilas tentang pertolongan pertama. Lalu gimana ya kalau kondisinya seperti saat ini ya? Corona. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada korban yang tiba-tiba tergeletak di tengah jalan, nggak ada yang berani nolong. Pernah kali ya teman-teman ya, kan viral tuh di negara Cina, banyak bergeletak. Itu gimana nolongnya, kan takut, parno gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi kembali ke teorinya, dasarnya bahwa sebelum menolong orang lain, kita harus mengamankan diri sebagai penolong. Ketika kita sudah menggunakan APD dengan begitu baik, masker, sarung latex, insya Allah ketika kita memberikan pertolongan, tidak ada yang namanya potensi penularan COVID-19 untuk penolong ya. Teman-teman, jadi kita baru di 3 langkah ya dalam memberikan pertolongan pertama. Penilaian keadaan, penilaian dini, penilaian fisik. Kemudian ketika sudah kita melakukan pertolongan pada luka, pada cedera korban ya, kita selanjutnya adalah ke ngobrol dengan korban untuk mengetahui riwayat dari penderita. Biasanya kita kenal dengan akronim KOMPAK. K pertama itu adalah keluhan. Apa keluhan dari korban? Ya, kita tanyakan sama korban keluhannya apa, yang sakit yang mana, gitu ya.
Kemudian O, obat-obatan. Kita tanyakan, maaf Mbak, gitu. Sebelum kejadian tadi ada minum obat nggak sebelumnya? Oh ternyata korban habis minum obat yang itu mengandung misalnya yang bisa bikin ngantuk misalnya. Oh ternyata karena ngantuk dia tidak konsen berkendara akhirnya mengalami kecelakaan ya. Kita catat ya teman-teman. Kemudian makanan apa nih yang terakhir dikonsumsi? Oh ternyata tadi habis makan sesuatu yang mohon maaf itu membahayakan korban, mungkin itu beracun misalnya kayak gitu. Jadi itu juga harus kita jeli sehingga pada waktu nanti kita memberikan bantuan pertolongan pertama terus juga membawa ke layanan kita bisa menyampaikan kronologisnya. Kemudian akronim selanjutnya adalah P. Korban punya nggak penyakit yang diderita? Oh ternyata korban punya penyakit bawaan jantung, misalnya jantungan atau epilepsi atau misalnya diabetes dan lain. Jadi kita harus tanyakan ya. Pada waktu kita bertanya sama korban, sebenarnya itu juga proses kita memberikan ketenangan buat korban. Sabar ya Mbak ya, gitu. Mbak ada penyakit kah? Misalnya kayak gitu. Jadi dari intonasi kita bicara ketika menolong korban itu juga sebuah bentuk psychological support untuk korban ya. Oke. Kemudian akronim selanjutnya adalah alergi. A. Alergi. Ada nggak sih alergi gitu? Oh ternyata alergi terhadap misalnya mohon maaf alergi terhadap ada loh alergi debu gitu ya. Kita bawanya nitelanya mungkin mohon maaf agak ya debu kan tidak kelihatan, ternyata dia malah makin cedera. Jadi alergi juga harus ditanyakan. Kemudian K adalah gimana kronologis waktu kecelakaan. Biasanya korban ingat, oh tadi saya jatuhnya gimana? Oh saya jatuhnya ke kanan, tangan kanan saya ketimpa badan saya. Itu namanya biomekanika kejadian. Jadi kita bisa tahu korban cerita jatuhnya tadi kebentur misalnya. Artinya yang kita periksa tadi, periksa fisik adalah bagian yang mengalami benturan gitu teman-teman ya. Jadi penting sekali kita harus tahu tadi seperti apa nih kronologisnya gitu. Gitu ya. Jadi setelah riwayat penderita, kemudian secepat mungkin kita segera rujuk korban ke layanan kalau kondisinya memang membutuhkan ya. Misalnya korban sudah diberikan pertolongan pertama masih mengalami hal-hal yang menurut kita oke, ini butuh bantuan medis, segera kita bawa ke fasienkes terdekat. Nah selama perjalanan kita harus sering ngecek nih, misalnya kita menolong korban patah tulang, kita bidai tangannya ya, kita bidai. Waktu membidai mungkin ikatan kita itu kencang. Nah sepanjang perjalanan teman-teman harus kita cek ikatannya. Korban diajak lagi bicara, ya Mbak maaf ini ikatannya kencang nggak? Gitu. Dicek lagi. Nadinya dicek gimana, pernafasannya, lukanya yang tadi berdarah, apakah masih merembes darahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah pada waktu tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, kita harus memberikan informasi sehingga petugas medis itu tahu, oh tadi korban kejadiannya seperti ini, sudah dilakukan pertolongan pertama seperti ini, sehingga nanti mereka akan memberikan perawatan lanjutan yang lebih tepat gitu ya teman-teman ya. Tadi sekilas tentang apa-apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan korban atau langkah-langkah memberikan pertolongan pertama. Oke, saya kembali ke Mbak Indri untuk sama-sama kita diskusi ya teman-teman ya. Yuk. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari Kak Lucy tentang pertolongan pertama. Nah nih Kak, ini aku mau nanya nih, kan tadi itu kan kalau misalkan mau nolong korban kita punya PD ya. Nah, lalu gimana dengan misalkan nih kita lagi jalan-jalan naik motor gitu kan, tiba-tiba ada kecelakaan, kita kasih bayar PD nih, kita nggak bawa latex gitu deh. Nah, jadi gimana cara kita nolong? Kita tetap tolong atau kita bantuan atau gimana? Oke, teman-teman, tadi ya udah tahu bahwa sebelum menolong kita harus mengamankan diri terlebih dahulu. Tiba-tiba di jalan nih ada kecelakaan, kita nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, nggak siap sarung tangan apapun itu, baik sarung tangan plastik maupun yang latex, malu nggak ya? Ingat ini masa pandemi, tidak masa pandemi saja. Kalau kita nolong orang niatnya baik, tapi ternyata yang kita tolong ada hepatitis, ada HIV,
TBC, kira-kira setelah menolong kita dapat apa? Dapat souvenir penyakit ya. Jadi yang harus kita tekankan adalah menolong orang sangat baik. Tapi tekankan dalam diri bahwa aman diri, aman lingkungan, baru aman korban ya. Jadi jangan kebalik, mentang-mentang ada korban, jiwa kemanusiaan yang muncul, pahlawan kesiangan dong, gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam menolong kita harus hati-hati. Tapi kak, itu korban butuh bantuan kita, darahnya meloncor kemana-mana, luka. Oke, tidak ada sarung tangan latex, sarung tangan plastik bisa. Nggak ada kak sarung tangan plastik, kita hidupnya itu di gunung. Cari kantong plastik, ya. Nggak ada kantong plastik juga kak. Apalah kira-kira yang bisa melindungi tangan kita dari kontak dari cairan korban, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus improvisasi di lapangan, kan nggak mungkin kemana-mana misalnya ya bawa tas pertolongan pertama yang lengkap gitu kan, tapi tadi improvisasi. Tidak ada sarung tangan latex, cari sarung tangan plastik yang kedap air. Nggak ada juga kantong kresek yang bersih teman-teman ya. Nah kalau masker saya tidak ada tolerir, apalagi zaman masa pandemi wajib ya teman-teman. Tidak ada lagi alasan nggak pakai masker, nggak ada. Karena saat ini banyak sekali OTG, orang tanpa gejala, bisa aja sehat teman-teman ya, tapi ternyata begitu kita tolong, ada kontak nih cairan, ternyata dia positif. Kita siap-siap ya, kalau yang kenanya kita nggak masalah, ternyata apa, keluarga kita di rumah Kak Indri loh, banyak ya. Makanya untuk memberikan pertolongan pertama, siapapun kita sebagai orang yang berniat menolong orang, ingat, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban, gitu ya. Berarti itu ya kak ya, nggak mesti latex ya, bisa kantong kresek dan lain sebagainya. Karena kan kebanyakan mindset teman-teman itu, oh harus ada latex nih gitu. Nah, kalau sudah dapat informasi setelah ini, harusnya simpanlah 1 atau 2 pasang sarung tangan latex di jok motor, di mobil. Kita coba biasakan gitu. Terlepas nanti nolong orang atau enggak, yang penting kita biasakan ya. Atau kalau perlu teman-teman bawa tas kecil, pouch kecil, itu isinya masker, sarung tangan latex, kemudian ada kain segitiga, kain steril, apapun itu yang kalau suatu saat kita bertemu siapapun di jalan yang butuh bantuan, kita udah siap. Tas kecil aja, tapi isinya udah langsung perlengkapan pertolongan pertama, gitu Kak Indri ya. Nah itu tadi ada tips dari Kak Lucy ya, siapin pouch kecil aja. Jadi biar kita standby juga ya kak ya, karena tahu kita ketemu jalan dan sebagainya kan. Nah lalu nih kak, dalam menolong korban itu kan biasanya ada entah anak kecil sama orang dewasa, lansia. Itu sebenarnya ada nggak sih kak kriteria khusus mana nih harus yang duluan tolong? Oke. Tadi ya saya juga ada baca pertanyaan dari teman-teman di IG PFI yang ditolong gimana pertolongan anak-anak atau tadi lansia ya. Dalam memberikan pertolongan teman-teman, kita dahulukan yang lebih membutuhkan pertolongan segera ya. Apakah itu anak-anak, apakah itu dewasa, apakah itu lansia, selama ada kasus yang mengancam jiwanya, dahulukan. Contoh nih, anak kecil mengalami luka lecet, perdarahan kapiler ya. Yang dewasa mengalami luka robek atau perdarahannya lebih besar. Yang lansia misalnya juga sama luka, misalnya kesleo lah misalnya. Yang kita dahulukan tentunya mengancam jiwa dong, perdarahan besar. Mau itu dia dewasa, lansia dahulukan gitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti lansia dan anak-anak harus didahulukan, tidak. Mana kasus yang lebih mengancam dari jiwa. Gitu. Oh, berarti sesuai dengan kasusnya ya kak ya. Soalnya itu ada juga nih mentah-mentah kecil dulu gitu. Nah, sebagai penolong teman-teman, mental kita juga harus siap ya. Jangan sampai waktu kita nolong baru mobilisasi cederanya korban.
warga kan tidak tahu ya teman-teman, taunya udah bawa ke rumah sakit, itu diapain lagi, dipegang-pegang. Nah, kita harus mentalnya harus kuat, jangan sampai kita dipengaruhi orang, ya kakak, yaudah kita bawa, tapi ternyata patah tulangnya belum dibidai, perdarahannya belum terkendali. Jadi teman-teman harus ini juga, makanya saat nolong memperkenalkan diri itu penting. Ketika kita berjalan, di perjalanan ada orang kecelakaan, kita masuk, kita memperkenalkan diri itu wajib. Permisi Bapak, saya Lucy dari PMI, atau saya Lucy, saya terlatih Pak untuk menolong korban. Apakah boleh saya menolong? Boleh. Lanjutkan, udah. Nanti berarti sudah ada yang tahu. Oh, itu yang nolong PMI gitu. Oh, itu yang nolong ngerti kok tentang ilmu medis dasar. Gitu. Berarti membangun kepercayaan dengan Benar. Minta izin, memperkenalkan diri. Jangan sampai kita nolong, kita dikira berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Itu kenapa nolong, kok kakinya diperiksa segala macam, kok celananya dikoyak, maunya apa gitu. Jadi malah sih kita yang kena. Mau nolong jadi korban. Gitu ya. Nah, itu juga teman-teman ya, selalu diingat perkenalan diri. Biar kita nggak dikira ambil kesempatan, teman-teman ngajak cantik nih kan, korban. Jadi kita pelan-pelan malah dibilang ambil kesempatan. Padahal emang gitu ya kak, cara-caranya gitu. Nah teman-teman, nggak terasa nih ya kita udah ada di penghujung sesi kita pada hari ini. Nah, Kak Lucy, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kalian di luar sana? Oke ya teman-teman, terima kasih tadi sudah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Untuk pesan, selalu ingat bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Korban terus banyak, Indonesia sudah menembus angka 100.000 orang. Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap waspada diri, terus jaga kesehatan dari dalam, ya, mengonsumsi makanan yang sehat. Dari luar, gunakan selalu masker atau face shield ataupun sarung tangan ketika kita kontak dengan orang luar. Selalu cuci tangan pakai sabun ya, menjaga kebersihan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jika nanti teman-teman dihadapkan pada situasi ingin menolong orang, bismillah, tolonglah orang tersebut, tapi tetap aman diri, aman lingkungan, aman korban. Terima kasih. Terima kasih ya kak ya. Dan juga teman-teman selalu diingetin nih, selalu sedia namanya PT Kit. Nah, dan juga selalu waspada dengan diri sendiri terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan untuk di luar rumah tentunya. Nah, itu mungkin aja kak dari kami. Makasih banget nih kak udah mau waktunya untuk sharing kita pada hari ini. Dadah.